Jadi kalau kita melihat diri kita itu masih sering misalnya nampak kesalahan si fulan itu begitu, berarti kita masih berada di syariat. Jadi orang yang di tingkat ini walaupun belum benar, tapi dia sudah tidak berbantah-bantahan lagi. Dia sudah lebih mendalami. Jadi kalau di tingkat ini orangnya sudah banyak menunduk. Jadi orang yang di sini ini sudah merasakan waktu dia beribadah, berbuat, dia sudah menikmati dengan apa yang dia lakukannya. Kalau makrifat itu dia mengenai kelapa ini sudah sangat mengenal. Mulai dari tanamnya, bijinya yang bagaimana, kapan dia akan tumbuh berbuah, semua sudah sangat mengenal orang yang makrifat. Orang itu cenderung tidak ada bantahan lagi apapun, hanya dia melaksanakan saja seperti yang dia tahu. Musa itu artinya ilmu syariat. Kalau disebut-sebut dalam Al-Quran tentang Musa itu tentang ilmu syariat, karena ilmu syariat diturunkan pada Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa minta air itu kan sumber kehidupan untuk kaumnya. Pukulkan tongkatmu pada batu. Tongkat itu apa? Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran. Batu itu yang mana? Iya, hati, kolbu. Pukul dengan ayat-ayatnya supaya jadi lembut. Maka itu akan memancar air. Itu insya Allah kehidupan kita terjamin sangat mudah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Rabbi semesta alam. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita langsung aja malam ini saya ingin menyampaikan tingkatan ilmu yang saya pahami. Jadi ini untuk kita sendiri. Jadi tingkatan ilmu ini tujuannya untuk kita menilai diri kita sampai di mana kita dalam hal ilmu yang bagaimana gitu. Jadi yang pertama, ilmu itu diibaratkan kalau ilmu syariat kan tingkat pertama itu syariat. Seperti kelapa. Jadi kalau orang melihat buah kelapa itu melihat masih dari sebelah kulitnya. Jadi kulit kelapa itu kan ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi orang yang di tingkat syariat ini dia cenderung masih mempertahankan dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia ketahui. Jadi cenderung pada mempertahankan prinsip pendirian dengan apa yang dia tahu. Jadi otomatis banyak berselisih. Ini tingkatan di syariat. Jadi kalau kita melihat diri kita itu masih sering misalnya nampak kesalahan si fulan itu begitu, berarti kita masih berada di syariat. Ini karena kita melihat dari mendengar atau dari melihat dari sisi luar. Ini ya. Kemudian tingkat yang kedua, karena dia terus belajar dari ilmu syariat, dia terus belajar. Ibaratnya dia nggak cukup melihat kulitnya, dia belajar terus. Tingkat yang kedua dikorek lah terus kelapa itu sehingga mendapati batoknya yang keras. Jadi orang yang di tingkat ini walaupun belum benar, tapi dia sudah tidak berbantah-bantahan lagi.
dia sudah lebih mendalami. Jadi kalau di tingkat ini orangnya sudah banyak menunduk, tapi terus belajar. Jadi ini tingkat tarikat. Ini singkat-singkatnya dulu, nanti baru kita kupas lagi. Kemudian ini kan masih mendapatinya yang keras. Jadi masih sulit dalam keadaan seperti ini, perjuangannya berat di ini karena dia mendapati batoknya keras. Jadi terus dengan apa yang dipelajari masuk sehingga mendapatkan isi. Ketika mendapatkan isi di dalamnya ternyata rupanya enak, ada airnya, ada buahnya. Jadi orang yang di sini ini sudah merasakan waktu dia beribadah, berbuat, dia sudah menikmati dengan apa yang dia lakukannya. Karena tingkatan di sini ini hakikat ya. Kalau ini syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau makrifat itu dia mengenai kelapa ini sudah sangat mengenal. Mulai dari tanamnya, bijinya yang bagaimana, kapan dia akan tumbuh berbuah, semua sudah sangat mengenal orang yang makrifat. Jadi orang itu cenderung tidak ada bantahan lagi apapun, hanya dia melaksanakan saja seperti yang dia tahu. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena tujuannya supaya kita paham dengan diri kita ini, sampai tingkat mana kita memahami agama kita dalam diri kita. Kalau ini nggak usah jauh-jauh, kalau dalam rumah kita misalnya kita masih suka menyalahkan, berarti inilah paham kita masih di syariat. Nah ini berarti kita harus maju terus, harus korek terus ilmu agama itu, sehingga kita paham, kemudian sadar, kemudian yakin. Yang satunya lagi nggak saya gambarkan karena itu nggak nampak lagi. Dan tingkatan ini, tingkatan 1, 2, 3 ini masih bisa kita belajari bersama untuk mendapatkannya. Tapi tingkatan yang keempat itu langsung dengan Allah langsung, nggak lagi dengan sesama. Nah, jadi kalau di tingkatan ini, syariat ini, dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Nah, lalu kami berfirman, pukulkan tongkatmu pada batu. Lalu memancarlah 12 mata air. Masing mengetahui tempat minum mereka. Kira-kira seperti itu. Saya nggak hafal kali, tapi intinya seperti itu. Jadi itu artinya kalau orang Islam yang paham ilmu, kemudian dia melaksanakan syariat ini, maka insya Allah seperti apa yang kita baca ayat tadi. Artinya Musa itu artinya ilmu syariat. Kalau disebut-sebut dalam Al-Quran tentang Musa itu tentang ilmu syariat, karena ilmu syariat diturunkan pada Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa minta air itu kan sumber kehidupan untuk kaumnya. Pukulkan tongkatmu pada batu. Tongkat itu apa? Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran. Batu itu yang mana? Iya, hati, kolbu. Pukul dengan ayat-ayatnya supaya jadi lembut. Maka itu akan memancar air. Itu insya Allah kehidupan kita terjamin sangat mudah. Ini maksudnya. Jadi inilah perlunya kita menegakkan syariat itu untuk pribadi kita. Kita akan merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi nggak ada merasa kekurangan ini, kekurangan itu, susah, nggak. Kalau orang yang menegakkan syariat untuk dirinya. Ini paham ya?
Kemudian kalau yang tarekat ini adalah sebenarnya jalan menuju ke sini. Nah, tarekat aja artinya jalan. Nah, jadi kalau di Al-Quran itu buatlah jalan di lautan kering. Nah, itu masih tentang Nabi Musa juga. Nah, suruh buat jalan di lautan yang kering. Nah, inilah kita bertarekat. Nah, jadi supaya sampai dengan tujuan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi lautan itu luas, ilmu Allah itu sangat luas. Nah, jadi kalau kita ada pembimbingnya, ini jangan dilihat pembimbing dohir ya, terutama yang batin yang langsung sampai kepada Rasulullah. Nah, itu yang utama. Dan insya Allah lebih tepat, lebih cepat gitu. Nah, karena kalau tarekat itu dilaksanakan oleh orang yang punya hubungan langsung dari yang mempunyai cahaya, maka cahaya itu akan memancar dan akan mudah dilaksanakan oleh yang mendengar. Nah, ini aplikasinya harus dengan tarekat. Subhanallah. Nah, kalau di tarekat ini sekarang jalannya adalah ya Al-Quran. Nah, Al-Quran nomor 1. Nah, jadi makanya kita nanti akan pelajari Al-Quran itu yang lebih utama. Jadi di sini kita ciri-cirinya kita tidak menyalahkan orang, tapi kita masih sering menghadapi kendala. Ya, masih sering menghadapi kendala. Ini kayak mana ya? Itu harusnya gimana? Kok ini nggak ngerti, beban. Nah, masih ada. Ya. Tapi kalau sudah ke hakikat, nah, ini berarti kita sudah makan isinya. Makan isinya kelapa. Jadi nikmat beragama itu udah kita rasakan. Itu kalau di surat Al-Maidah itu ketika Al-Hawariyun itu meminta kepada Nabi Isa hidangan dari langit. Jadi itu maksudnya Nabi Isa diturunkan ilmu hakikat, itu turunnya pada Nabi Isa. Nah, jadi hidangan dari langit itu artinya jangan kita bayangkan ini makanan seperti ini, bukan. Ketika kita duduk berzikir, kalau sudah masuk ke hakikat, udah kita nikmati, nikmat itulah hidangan. Jadi orang yang lapar bisa kenyang dengan berzikir. Jadi makanya kalau sekarang ini kita memang harus sampai kepada ini minimal pada hakikat. Nah, ilmunya. Karena kita ilmu dunianya udah canggih. Jadi ilmu agamanya minimal harus sampai di sini. Kalau kita masih yang terasa dalam diri kita masih suka bantah-bantahan atau menghadapi banyak kendala, kesusahan, berarti kita terus harus sampai ke sini, ke hakikat. Nah, jadi ya di surah Al-Maidah, memang Al-Maidah hidangan ayat berapa? 112. Coba ya, Ibu baca ya. Ya. Ini saya baca aja dari satu ain ini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Allah mengumpulkan para rasul, lalu dikatakan, apa jawaban kalian? Mereka mengatakan, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali sungguh engkau maha mengetahui yang gaib.
Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku atasmu dan atas ibumu, ketika aku kuatkan engkau dengan Ruh Kudus. Engkau berbicara kepada manusia di dalam buayan dan ketika dewasa. Dan ketika aku ajarkan engkau kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ketika engkau membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, lalu engkau meniup di dalamnya, lalu menjadilah seekor burung dengan izinku. Dan engkau menyembuhkan orang yang buta dan orang penyakit kusta dengan izinku. Dan ketika engkau mengeluarkan yang mati dengan izinku. Dan ketika aku menahan Bani Israel atasmu, ketika engkau mendatangi mereka dengan bukti-bukti nyata. Lalu berkata orang-orang ingkar dari mereka, sungguh ini hanyalah sihir yang nyata. Dan ketika aku mewahyukan kepada Al-Hawariyun agar berimanlah dengan Rasulku. Mereka mengatakan, kami beriman dan kami bersaksi bahwa dan saksikanlah dengan bahwa kami orang yang berserah diri. Ketika Al-Hawariyun berkata, wahai Isa bin Maryam, adakah Rabbimu mampu untuk menurunkan atas kami hidangan dari langit? Dia berkata, Nabi Isa, takutlah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Mereka menjawab, kami menginginkan agar kami memakan darinya dan tenang hati kami, dan kami membuktikan bahwa sungguh telah kami membenarkan dan menjadi atas kami dan kami menjadi atasnya dari para saksi. Berkata Isa bin Maryam, ya Allah, Rabbi kami, turunkan atas kami hidangan dari langit. Engkau jadikan untuk kami sebagai hidangan di awal kami dan akhir kami. Kok di situ artinya apa? Di hari raya. Tapi bisa begitu di hari raya. Sebagai ayat atau tanda dari engkau, dan berilah kami rezeki, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku menurunkannya atas kalian, maka barang siapa yang ingkar sesudahnya dari kalian, maka sungguh aku menyiksanya dengan siksaan yang tidak aku menyiksanya seorang pun dari seluruh alam. Ini satu ain. Jadi kalau sudah sampai kita di hakikat, kita sudah mendapatkan rasa nikmat, kemudian kita mengingkari ayat-ayat Allah, maka siksaannya jauh lebih berat. Makanya ini saya menyampaikan ini juga saya dalam takut. Jadi kita bermohon berlindung kepada Allah supaya terutama saya bisa menyampaikan, ya Allah, berilah kekuatan, kemampuan untuk saya melaksanakan. Jadi jangan jadi orang yang hanya bisa menyampaikan tanpa melaksanakan. Ini semua. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Ini paham ya? Jadi minimal di kondisi kita sekarang ini, di zaman ini, zaman akhir ini, kita berada di hakikat. Kemudian kalau hakikat ini terus kita isi, kita laksanakan, terus kita rasakan, insya Allah kita akan dinaikkan oleh Allah ke tingkat ma'rifat. Ma'rifat itu yang mana?
kita sudah mengenal dengan yakin, atau yang dikatakan kita bisa melihat Allah. Nah, melihat dalam arti kesadarannya melihat. Kalau kita sudah melihat, maka semua yang kita lihat itu akan mewakili terhadap siapa penciptanya. Maka nampaklah pencipta dengan apa yang kita lihat. Ini paham ya? Ya. Subhanallah. Sehingga waktu kita sholat, waktu kita berdoa, itu tidak ada hijab lagi, penghalang lagi antara kita dengan Allah. Tapi ini juga kita bukan langsung jadi ya. Kita harus latihan. Kadang hari ini bisa sedikit, berarti kita terus zikirnya, hakikat ini kita kuatkan. Nah itu insya Allah kita akan terus lebih kuat. Karena nanti kita ini apa yang kita diberikan oleh Allah ini semua akan mendapat pertanggungjawaban. Ditanyai semua, mata, telinga untuk mendengar, hati, semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya ingin memasukkannya ketika kita sholat. Jadi waktu kita berdiri, itu untuk artinya tegaklah syariat itu yang kita laksanakan. Ketika kita ruku, itu artinya dengan sesama kita bisa toleransi, saling sayang, saling kasih. Itu waktu kita ruku. Ini kan sudah memang, tapi ulang lagi. Jadi kalau budaya kita masih kadang-kadang mengutamakan pribadi, itu kita dalam ruku kita belum betul. Jadi kalau sujud itu dalam berserah diri kepada Allah. Tapi artinya walaupun kita ruku, walaupun sujud, tetap kembali tegak. Jadi makanya syariat harus ditegakkan. Jadilah ini yang utuh. Kalau menghadap ke Allah, bawa yang utuh tapi sudah dalam kesadaran. Jadi tidak boleh, saya cukup ini aja, tanpa ini, nggak bisa. Karena nanti dalam aplikasi kegiatan kita dengan sesama itu akan terganggu. Jadi yang sudah Allah atur tingkatan 1, 2, 3, 4 ini harus semua. Karena Rasulullah mengerjakannya demikian, maka kita contohnya jangan contoh yang lain, contoh Rasulullah. Ini paham ya? Jadi ilmu kita itu sedikit sekali. Dengan yang sedikit itulah kita laksanakan. Insya Allah akan senang dengan hambanya yang dikasih sedikit tapi bersyukur. Kita melaksanakan ibadah itu tanda kita syukur. Baik, saya lanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah dalam aplikasi kegiatan ya. Kalau kemarin kan masih dalam teori ya. Walaupun sudah kita hafal, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah. Jadi
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi itu di hadapan kita. Kalau bismillah itu kalau dalam tasbih kita itu dia berada di depan. Jadi kalau bismillah itu berada di tasbih ini. Karena artinya itu untuk mensucikan. Jadi kalau misalnya kita memotong itu kan dengan nama Allah, ya kan? Pokoknya dengan nama Allah itu sudah mensucikan. Nah, jadi ini berada di sini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu apapun yang kita hadapi, kita gunakan kasih sayang. Jadi kasih sayang ini untuk terhampar untuk seluruh alam, tidak terkecuali. Jadi kasih sayang kita itu harus bisa sampai kepada semua makhluk. Inilah subhanallah ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini tapi udah saya pernah jelaskan kan, bismillah ini ya. Masih ingat? Jadi dengan nama Allah, panggil nama-nama Allah yang sesuai untuk semua pekerjaan. Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar. Jadi ini kita sadarkan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, semua dikasih, tapi dengan hukum sebab. Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang, itu khusus untuk orang beriman. Jadi di dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Jadi mau apa aja pakai hukum sebab akibat. Tapi kadang-kadang juga bisa karunia Allah berikan tanpa kita mengusahakan. Alhamdulillah. Kemudian kalimat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berada di sebelah kanan. Segala puji milik Allah Rabbi semesta alam. Jadi puji-pujian itu yang berhak dipuji itu adalah Rabbi semesta alam, hanya untuk Allah. Jadi sebelah kanan kita ini apa? Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, milik Allah. Jadi jangan hati kita itu masih senang dipuji atau mudah tersinggung. Ini untuk aplikasi alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi ini kalau dalam posisi sholat itu ketika kita ruku. Kalau yang tadi di awal. Jadi alhamdulillah itu subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, sebelah kanan. Kita dengan sesama kita berbuat baik, tanda kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini yang saya lakukan, syukur hamba kepadamu, supaya hambamu merasakan senang, bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Itu yang kita harap. Jadi kita nggak mengharapkan terima kasih dari orang. Nah ini sebanyak-banyaknya kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah, baik melalui ucapan, perbuatan, dan hati kita. Ini yang sebelah kanan. Maliki yaumiddin, yang ketiga. Penguasa atau raja pada hari pembalasan. Ini sebelah kanan juga. Jadi pembalasan itu bisa kita rasakan mulai di dunia, kita bisa rasakan. Bisa jadi balasan Allah itu melalui orang lain melakukan apa terhadap kita, atau kadang diri kita sendiri melakukan untuk diri untuk sendiri. Oh iya, saya lakukan itu tadi, harusnya saya nggak melakukan pekerjaan itu. Itu akibat apa? Ada kesalahan yang kita yang belum kita sadari. Subhanallah.
hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kita menyembah dulu, hanya kepadamu kami menyembah. Yang dikatakan menyembah itu gimana? Menyembah adalah mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi yang kita ikuti itu hanya Allah. Jangan nafsu kita, bukan keinginan orang lain atau keinginan siapa, tidak. Tapi yang kita ikuti itu Allah, yang disuruh oleh Allah. Makanya kita harus paham Al-Quran. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, jadi kalau kita sudah menyembah, kita sudah ikuti Allah, disitulah kita mohon pertolongan, insya Allah terkabul. Nah, ini ada yang mau tanya di sini? Enggak paham ya? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang memang menuju kepada Allah. Kalau lurus kan lebih cepat, lebih dekat. Nah, jadi nggak bengkok-bengkok, nggak belok-belok. Kita minta supaya lebih cepat untuk sampai kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi jalannya seperti para rasul, para nabi, orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jalan seperti mereka itu yang kita minta, supaya lebih cepat sampainya. Makanya ini tadi juga waktu buat jalannya seperti itu. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Ini kita sudah minta jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ditegaskan lagi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Jadi orang yang dimurkai Allah itu orang yang mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Orang yang contoh-contohnya sudah banyak, umat-umat yang dahulu, yang penentang para rasul, Fir'aun, Qarun, Hammam, dan banyak yang lain, kaum Ad dan sebagainya. Nah, jangan yang seperti itu. Nah, ini kan dikasih kita diberikan pelajaran, dikisahkan kisah-kisah orang dulu supaya kita menghindari apa yang sudah pernah terjadi pada mereka. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi kalau yang dikatakan orang yang sesat itu, dia mau menuju juga kepada yang benar. Menujunya betul, mau tujuannya betul, tapi salah arah. Jadinya sesat. Nah, misalnya tujuannya mau ke mana? Ke Mekah misalnya. Tapi karena jalannya salah arah, bisa jadi menyimpang jauh, akhirnya nggak sampai, ataupun belok sehingga ya mungkin nggak sempat sampai, ataupun kalau sampai habis minyak. Iya udah bermasalah duluan, gitu. Jadi inilah pemahaman ini yang kita harus pahamkan dalam diri kita. Jadi ini mudah kita ngomongnya, pelaksanaannya ini. Nah, ini yang saya takut. Karena apa? Ya Allah, saya menyampaikan ini, mohon ya Allah supaya saya mampu melaksanakannya. Karena tanpa kita kalau kita melakukan kesalahan, misalnya kita mengikuti hawa nafsu kita, hari ini nggak apa-apa lah, kita kepengen ini misalnya,
Kita tinggalkan yang tujuan akhirat, itu tanpa terasa sudah masuk pengganggu. Karena musuh kita itu masuk cuman bisa lewat nafsu. Kalau kita ngikuti nafsu, maka dia akan masuk. Nah, sekarang jalan untuk kita terikut nafsu ini luar biasa banyak di zaman ini. Jadi walaupun tidak menyenangkan atau itu menyenangkan, setiap nasihat yang kita diberi, hati-hati. Terima yang baik, yang tidak baik tinggalkan. Jangan bantah, jangan nanti takutnya apa? Mungkin kita nggak tahu kalau itu ayat Al-Quran. Nah, kita bantah itu kan jadi bahaya untuk diri kita. Nah,